Dan paling gampang orang menyebut nama Allah di saat susah. Ya, betul gak? Di saat susah orang paling gampang menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Berpuasa 1 bulan penuh. Ya, saya katakan 1 bulan penuh karena memang banyak di antara umat Islam yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan, tapi tidak 1 bulan penuh tanpa alasan yang dibenarkan. Banyak di antara umat Islam yang sengaja membatalkan puasa atau sengaja tidak berpuasa atau berniat benar-benar berniat untuk tidak menjalankan ibadah puasa. Maka kita atau materi keimanan pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan pada kita semuanya menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya. Tidak ada yang tidak diperkenankan untuk meninggalkan puasa dalam cari mic ini di depan Pak di mejanya. Oh, Pak Ustadz, buat sini aja nih. Enteng tinggal naruh doang ini. Tinggal naruh aja. Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berpuasa 1 bulan penuh lamanya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala serukan kepada orang-orang yang memiliki komitmen keagamaan, dan juga memiliki rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan dan cinta tidak bisa dipisahkan antara keimanan dan cinta. Kalau misalnya ada orang yang mengaku cinta namun tidak beriman, itu mustahil. Atau dia beriman tapi tidak cinta, juga mustahil. Tidak diwujudkan keimanannya dengan rasa cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga term-term atau kalimat-kalimat amanu di dalam Al-Qur'an itu terhimpun dua karakter, 2 sifat, iman dan cinta. Sehingga dengan keimanan dan kecintaan yang kita miliki akan membuat kita ini siap merespon apapun perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah keimanan dan sudah mencintai apapun bentuk titah dari Tuhan, apapun bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka sepenuhnya kita laksanakan. Meskipun harus banyak berkorban dalam pelaksanaan perintah itu sendiri. Ya, perintah puasa misalnya, ya kita harus berkorban, tidak makan, tidak minum, tidak colek bini, gitu kan? Jangan sekali-kali nyolek-nyolek. Ya kan? Harus berkorban. Dan juga harus mampu menahan dari tergiurnya godaan ketika ada orang lain yang tidak puasa, atau memang secara syariat dia tidak ada kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa dan makan di siang hari. Ini adalah komitmen keimanan dan juga komitmen rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya term-term amanu di dalam Al-Qur'anul Karim mengandung makna bukan saja orang yang beriman, tetapi orang yang mantap keimanannya dan juga mantap rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita ditanya, mengapa kita puasa? Jawabannya hanya satu, karena ini perintah Allah. Udah. Jangan lagi nanti bicara tentang faedahnya, tentang manfaatnya. Mengapa? Karena pasti di setiap perintah Allah ada manfaatnya. Di setiap perintah Allah ada faedahnya. Siapa yang melakukan perintah Allah dapat faedah perintah tersebut. Siapa yang menjalankan perintah Allah dengan baik, maka dia mendapatkan manfaat daripada perintah itu. Kalau di dalam ayat ini
faedah berpuasa ditampilkan dengan kalimat la'allakum tattaqun. Meskipun tanpa ada kalimat la'allakum tattaqun, kalau memang Allah perintahkan kita puasa, kita puasa gak? Puasa gak? Puasa. Meskipun gak ada kalimat la'allakum tattaqun, karena memang kalau sudah kutiba, sudah diwajibkan, ditetapkan. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Maka apapun bentuk perintah darinya sepenuhnya kita taat. Dan itu merupakan cerminan daripada keimanan dan juga rasa cinta. Ayat ini lafaz Allah disembunyikan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Padahal sebenarnya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu yang berpuasa. Allah menyimpan siapa yang mewajibkan di sini. Tidak ada lafaz Allah pada ayat ini. Bukan ya ayyuhalladzina amanu kataballahu alaikumusiyam misalnya. Wahai orang-orang yang beriman, Allah telah mewajibkan atasmu berpuasa. Tapi kalimat Allah disembunyikan pada ayat ini. Mengapa? Karena orang yang telah mantap keimanan dan rasa cintanya kepada Allah sudah yakin apapun yang tercantum di dalam Al-Quranul Karim sudah jelas, sudah pasti datangnya dari Allah. Tidak ada selipan-selipan perkataan makhluk di dalamnya. Enggak ada Muhammad kecuali pada surah Al-Imran. Enggak ada selipan perkataan manusia, perkataan malaikat. Tidak ada. Ketika sudah ada perintah di dalam Al-Quran, maka sepenuhnya kita taat. Nah ini salah satu keindahan ya. Nah, salah satu daripada keindahan ayat Al-Quran itu sendiri, di mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan zatnya di dalam menitahkan atau mewajibkan daripada ibadah puasa. Ini berapa bulan lagi kita puasa nih? Sekarang Jumadil akhir. Habis itu Rajab, Syaban. Ya, 2 bulan setengah lagi ya. 2 bulan setengah lagi kita puasa. Puasa tanggal berapa? 23 Maret apa 1 Ramadan? Saya tanya sama ibu-ibu semalam, kita puasa tanggal berapa, Bu? Oh, salah tanggal 22 Maret, Pak Ustaz. Pesan saya dia dulu kalau puasa mulainya 1 Ramadan dah. Jadi begitu. Puasa itu syariat yang Allah abadikan. Puasa itu adalah al-imsak anil muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Atau dikatakan dalam Mabut Asyur itu, dia mendefinisikan puasa ismun litarkil akli wasyurbi, litarki jamil akli wasyurbi wa qurbanin nisa biniyatil imtithal li amrillahi ta'ala. Puasa itu adalah istilah meninggalkan seluruh makanan, seluruh minuman, dan mendekati para istri, ya kan, dengan niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang saya garis bawahi dalam definisi itu adalah lil imtithal, biniyatil imtithal li amrillahi ta'ala, dengan niat menjalankan perintah Allah. Ini yang saya garis bawahi. Karena bukti keimanan, ya apapun bentuk perintah selamanya kita taat. Dan apapun bentuk ketaatan, niatnya adalah dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa itu meninggalkan seluruh bentuk makanan dan seluruh minuman. Tidak ada orang mengatakan saya lagi puasa makan durian. Enggak, bukan puasa namanya. Tapi buahan yang lain dia makan, gitu kan. Saya lagi puasa Coca-Cola, udah lama nih 3 tahun nggak puasa. Puasa Coca-Cola itu bukan puasa namanya. Kalau namanya puasa ya meninggalkan seluruh jenis makanan dan seluruh jenis minuman. Dan puasa yang kita lakukan adalah puasa yang terus terbarukan setiap generasi umat. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang dia wajibkan atas umat-umat terdahulu. Ada musyabahah, ada persamaan dalam perintah puasa antara kepada umat Muhammad
dan juga atas umat-umat sebelum umat Muhammad. Ada musyabahah. Ada apa titik persamaannya? Titik persamaannya ada pada maksud dan tujuan, bukan pada jenis ataupun kaifiat pelaksanaan. Kalau tujuan ibadah puasa sejak zaman dahulu itu sama. Kalau kalau Ali bin Abi Thalib dia mengatakan dalam kitab Mahmud Asyur itu diungkapkan sejak zaman Nabi Adam udah ada puasa. Nabi Adam tuh udah berpuasa. Tanggal 10 Muharram wajib Nabi Adam berpuasa. Dalam rangka apa? Ungkapan syukur kepada Allah ketika Allah pertemukan Adam dengan Hawa. Di mana Adam ketemu sama Hawa? Hah? Di Jabal Rahmah ya. Lalu dan nggak ada riwayat yang kuat ya. Tapi emang ada mengatakan di Arafah, Siti Hawa turunnya di Saudi, Nabi Adam turunnya di India, kemudian ketemu masing-masing di Arafah gitu ya. Makanya anak cucunya ngumpul di Arafah. Karena apa? Nenek moyangnya ketemu ya di situ. Ya. Nabi Adam puasa dalam rangka syukur, ungkapan syukur karena sudah dipertemukan oleh Siti Hawa. Nabi Nuh juga puasa. Tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena berlabuhnya perahu Nabi Nuh, ya, itu nebaknya atau nebak mendaratnya itu tanggal 10 Muharram. Sama dengan umat Yahudi, umat Muhammad, umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa pun berpuasa tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Dalam rangka apa? Ungkapan syukur atas selamatnya Bani Israel dari kejaran Firaun. Nah, gitu ya. Nah, umat terdahulu banyak menjalankan ibadah puasa dan itu wajib baginya. Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa. Setiap tahunnya dia berpuasa 40 hari lamanya. Yang diawali ketika sebelum menerima perintah Subhanahu wa taala ya di Bukit Tursina, itu Nabi Musa menjalankan ibadah puasa 40 hari lamanya. Nabiullah Daud alaihissalam juga punya puasa. Puasa apa? Puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari kagak, gitu ya. Nabi Isa juga ada puasa. Makanya ayat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, kalau yang dimaksud ini adalah tujuannya, maka yang dimaksud ini adalah umat-umat sebelumnya. Bukan Nasrani, Yahudi dan umat sebelumnya. Kalau yang dimaksud adalah tujuannya. Apa tujuan mereka? Yang pertama ungkapan syukur. Yang kedua dalam rangka mengosongkan kebatinan agar mudah menyerap keimanan lah gitu ya, agar menumbuh suburkan keimanan kebatinannya. Ini Yahudi gitu juga. Tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan istilah puasa Tesre di mereka tuh. Puasa Tesre tanggal 10 Muharram. Tapi beda pelaksanaannya. Mereka pelaksanaannya dimulai dari terbenamnya matahari tanggal 9 Muharram. Mulai puasa tanggal 9 Muharram ketika terbenamnya matahari. Terus malam mereka puasa. Terus sampai paginya mereka puasa. Siang mereka puasa. Sampai kapan? Sampai terbenamnya matahari di tanggal 10. Berapa jam puasanya tuh? Hampir 24 jam. Ini umat Yahudi puasanya begitu. Puasa Tesre atau puasa 10 Muharram, kalau hitungan mereka itu bulannya bulan ke-7. Kalau kita hitungannya bulan berapa Muharram? Bulan pertama ya, bulan pertama. Tapi kalau Yahudi itu hitungannya bulan ke-7. Mereka puasanya dari tanggal 9 Muharram, sejak terbenamnya matahari sampai terbenamnya matahari tanggal 10 Muharram. Dan itu ternyata memberatkan mereka.
Nah, Islam melestarikan puasa, tapi kaifiatnya berbeda, iya kan? Ya kalau misalnya kita puasa Ramadan dari mulai terbenamnya matahari ketemu terbenamnya matahari, pada komplak semuanya, ya kan? Sebulan penuh, ya kan? Ketemu matahari terbenam dulu ya, udah terbenam lagi, besok malamnya puasa, siangnya puasa. Ya lo tuh bini nganggur di rumah, gitu kan? 24 jam kita puasa, makan cuma sekali, buka sama sahur jadi satu, buka sama sahur jadi satu. Coba bayangin Pak, kalau kita puasa Ramadannya kayak gitu. Kalau Allah misalnya mengikuti kaifiatnya orang umatnya Musa, iya, puasanya kayak gitu, kira-kira kuat apa kagak kita? Kuat apa kagak? Nggak kuat. Makanya pada ayat 186, fal'ana bashiruhunna, al'ana mana? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Aku halalkan bagi kalian ya untuk apa? Rafas. Melakukan hubungan suami istri, ya kan? Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Enggak kayak orang Yahudi, malamnya mereka puasa. Kalau umat Muhammad malamnya tidak puasa. Boleh mendatangi para istri-istrinya. Nah, baru kemudian siangnya pagi, siang puasa. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, puasalah mulai dari ketika benang merah benang putih dengan benang hitam terlihat bedanya. Ya, terlihat bedanya. Berarti apa? Subuh, ya kan? Kalau subuh-subuh kan udah kelihatan tuh benang hitam sama benang putih, gitu ya. Udah kelihatan. Ya, sampai terbenamnya matahari. Sore malamnya ya kita tidak puasa. Nah, ini membedakan. Jadi hanya sama dalam maksudnya, tujuannya, tetapi beda dalam kaifiatnya. Kalau yang dimaksud ayat ini kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang dimaksud adalah kaum Nasrani. Kaum Nasrani awalnya mereka diwajibkan puasa juga di bulan Ramadan. Nabi Isa puasa 30 hari di bulan Ramadan. Ya, karena perjalanan Ramadan ini tidak tetap ya, tidak sesuai dengan kalender Masehi. Kadangkala Ramadan ini datangnya di musim dingin, gitu ya. Atau kadangkala jatuhnya di musim panasnya. Oleh para pendeta, gitu ya. Kalau mereka tuh ruhban, para rahib ya, para rahib setelah al-hawariyun, setelah pengikut setianya Nabi Isa ini pada wafat, gitu ya, kemudian dikuasai oleh kerajaan Romawi, maka mereka merubah format puasa yang tadinya Ramadan 30 hari menjadi dibelah dua, setengah di musim panas, setengah di musim dingin. Jadi enggak lagi di bulan Ramadan. Karena mereka merubah ajaran asli, maka mereka menebus dosa merubah ajaran itu dengan menambah puasa 20 hari. Jadi berapa totalnya orang Nasrani puasa? 50 hari. Tapi dibagi-bagi. Tidak seperti kita utuh Ramadan. Nggak tahu sampai sekarang. Kalau sekarang kayaknya tidak wajib statusnya, tetapi sifatnya anjuran. Yang mau puasa silakan, yang kagak puasa silakan. Tapi zaman Nabi Musa wajib Ramadan 30 hari. Kemudian dirubah oleh para rahib-rahib, para pemuka kaum Nasrani. Dirubah dan status hukumnya tidak wajib lagi. Cuma anjuran, sunnah. Siapa yang mau lakukan silakan, yang enggak juga silakan. Nah, Islam itu ada manfaatnya. Di sini Allah tampilkan dengan kalimat la'allakum tattaqun. Takwa itu ada 3 hal. Yang pertama, manfaat substansi takwa itu ada 3. Yang pertama, wiqayatun fil wuqu', wiqayah minal wuqu' fil ma'asi. Manfaat puasa yang pertama adalah melindungi manusia dari jatuh kepada perbuatan kemaksiatan. Melindungi manusia dari perbuatan maksiat.
Orang yang menjalankan ibadah puasa dengan baik, maka dia sama saja membentengi dirinya dari berbagai bentuk perbuatan dosa. Karena ibadah perut ini, ibadah mengosongkan perut, ibadah yang paling tokcer untuk mengekang manusia dari berbagai syahwatnya. Syahwat makan, minum, perempuan, kemudian material-material lainnya yang menyebabkan dia rasa lapar itu akan menghujam kebatinannya untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan paling gampang orang menyebut nama Allah di saat susah. Ya, betul gak? Di saat susah orang paling gampang menyebut nama Allah. Makanya Allah paksa kita berpuasa, Allah wajibkan kita berpuasa agar memudahkan diri kita ingatan kepadanya. Makanya ketakwaan itu yang pertama, melindungi manusia dari perbuatan dosa. Itu satu. Yang kedua, wiqayatun minal wuqu' fi adzabil akhirah. Yang kedua, melindungi manusia dari siksa neraka, siksa di hari akhirat. Dengan meninggalkannya kita dari perbuatan dosa dengan ibadah puasa yang menjadi benteng, perisai, perilaku, perbuatan, pemikiran, perkataan dan lain sebagainya, maka akan menghindarkan manusia dari siksa-siksa neraka. Itu yang kedua. Yang ketiga, wiqayatun minal ilal wal adwa, melindungi dari berbagai jenis penyakit. Ini manfaat fisiknya. Ya, yang tadi 1, 2 manfaat apa? Manfaat moral, ya. Manfaat moral, manfaat keimanan. Yang ketiga, wiqayatun minal ilal wal adwa, melindungi dari berbagai jenis penyakit. Sumber penyakit manusia itu ada pada lambung. Ya, ada pada lambung. Kalau misalnya orang ngeluh dikit-dikit, Pak, pola makannya ya. Yang disarankan pola makannya. Padahal apa? Ada masalah di lambungnya. Pola makannya ya, gitu ya. Kalau makan ya jangan makan mie setiap malam. Nah, gitu ya. Jangan makan mie setiap hari misalnya. Jangan makan apa lagi gitu. Jangan makan sate kambing setiap hari. Ya. Kenapa? Karena saya tahu Bapak kagak kuat beli sate kambing tiap hari. Ya, jadi yang dimasalahin pasti pola makan. Ada keluhan gula darah. Oh, pola makannya ini dulu. Kalau makan kagak mantang si ente. Misalnya begitu ya, gitu kan. Darah tinggi. Makan kambing banyak banget. Jadi yang disalahin makannya aja. Yang disalahin makan. Karena memang sumber penyakit adanya di lambung. Makanya dengan ibadah puasa Allah mendetok lambung kita dari berbagai bukan saja dari berbagai penyakit ya, tapi juga ini hakikatnya menahan diri dari berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Berlebihan. Kalau sesuai dengan takaran boleh. Makan kambing sesuai takaran silakan. Makan mie sesuai takaran silakan gitu ya. Oke, makan nasi sesuai takaran boleh. Yang tidak boleh kalau berlebihan. Makanya ibadah puasa itu menahan diri untuk berlebih-lebihan. Tapi gimana? Kagak bisa romannya ya. Semuanya kagak bisa. Puasa nahan makan berlebihan. Coba lihat menu berbuka. Apaan aja yang ada di meja? Kolak ada, gorengan ada, es timun ada, belewah ada, apa lagi? Nasi ada, apa lagi? Lontong sayur. Jadi ya puasa kita nahan diri setiap dari pagi sampai sore sampai maghrib. Pas buka puasa sikat gitu ya. Ya, gini kan. Jadi makanya kalau berbuka ya cukup korma dulu gitu ya, sholat, habis itu baru konsumsi yang lain. Makanya yang dimaksud dengan tujuan daripada ibadah puasa ini adalah menahan diri dari berlebihan di dalam mengkonsumsi segala makanan-makanan yang lezat. Bukan nggak boleh, tapi tidak boleh mengkonsumsi secara berlebihan. Maksudnya apa? Bagi-bagi orang. Makan goreng sendirian, ya kan? Itu boros namanya. Baik ya Bapak sekalian, ini
yang saya sampaikan terkait dengan tafsir ayat 183 yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah puasa. Ini hanya ayam ma'dudat ya, hanya hari-hari tertentu saja. Jadi menunjukkan ma'dudat itu dari kata adat. Adat itu artinya bilangan. Sesuatu yang terbilang itu sedikit. Ya, sesuatu yang terbilang itu sedikit. Ya. Kalau tidak terbilang baru banyak. Kalau Ramadan berapa hari? 30 hari. Oh, masih terbilang 30 hari. Oh, sedikit. Makanya ini yang pertama tujuannya adalah mempermudah bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah puasa dan tidak merasa keberatan. Ya. Kemudian yang kedua juga memotivasi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa secara penuh 1 bulan lamanya. Ya, tidak mengabaikan atau melalaikan dengan berbuka atau tidak berpuasa di pertengahan daripada bulan suci Ramadan. Makanya bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kelima ini adalah menjalankan ibadah puasa 1 bulan penuh lamanya, kecuali mereka yang ada uzur atau ada halangan. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan baik dan sempurna dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekian, mohon maaf, assalamualaikum.